Masih di Sapa Indonesia malam bersama saya Friska Clarissa. Setelah sekian lama menanti, Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri kembali bertemu di hadapan publik. Apakah makna pertemuan ini? Hari lahir Pancasila tahun Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan keakraban dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri saat peringatan Hari Lahir Pancasila Senin lalu. Ini merupakan pertemuan perdana keduanya di hadapan publik setelah terakhir mereka bertemu di 2019. Awal April 2025, sebetulnya kedua tokoh sempat bertemu di kediaman Megawati, tetapi pertemuan berlangsung 4 mata kala itu. Dalam peringatan Hari Pancasila, Prabowo dan Megawati juga sempat saling melempar canda. Hal ini nampak sebelum upacara dimulai, saat Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno berkumpul bersama di ruang tunggu. Usai pertemuan kedua tokoh, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sowan ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ia mengaku menyampaikan pesan Prabowo Subianto kepada Megawati. Dasko bilang Megawati juga menitipkan pesan balik ke Presiden Prabowo namun tak mengungkap isi pesannya. Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan sudah disampaikan, dan kami juga membawa pesanan balik dari Ibu Mega ke Pak Prabowo, demikian. Pesan apa yang Pak Prabowo mau disampaikan sama Bang Dasko kepada Bu Mega? Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini. Konfidensial ya berarti ya? Konfidensial. Keakraban Prabowo dan Megawati seolah menguatkan isu perombakan Kabinet Merah Putih. Namun, menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan, keakraban Prabowo dan Megawati tak terkait politik dagang sapi, diajak masuk kabinet atau tidak. Dari dulu kan memang akrab. Jadi hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kan ya ibarat kakak adik. Tentu saja apa program-program Pak Prabowo yang baik pasti kami akan dukung. Oke, pertanyaannya adalah apakah PDIP sudah diajak masuk kabinet? Ini bukan masalah dagang sapi diajak kabinet atau tidak diajak kabinet. Tetapi yang persoalannya adalah hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sangat bagus. Peringatan Hari Lahir Pancasila Senin lalu juga jadi momen pertemuan Megawati dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurut Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga ayah Gibran, pertemuan singkat Prabowo Gibran dengan Megawati adalah hal biasa, namun bagus untuk saat ini. Biasa saja, bagus. Secara politis pesannya bagaimana, Pak? Ya biasa saja, bagus-bagus saja. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, meski PDI Perjuangan di luar kekuasaan, tetapi mendukung program pemerintah Prabowo Gibran. Namun Adi mengingatkan agar PDIP tetap kritis pada kebijakan yang tak berpihak pada rakyat. Soal revisi Undang-Undang TNI, PDIP juga mendukung. Jadi kalau mau jujur, PDIP ini luarnya saja merah, tapi dalam itu coklat, warna Partai Gerindra. Itulah yang saya sebutkan, koalisi itu tidak harus diformalkan. Sekalipun misalnya Pak Prabowo Subianto dengan Megawati memiliki hubungan yang cukup baik, tapi tentu kita berharap kawan-kawan PDIP itu tidak menutup mata kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, itu menimbulkan polemik, merugikan masyarakat secara umum, ya memang harus berjuara secara lantang. Lantas, apakah keakraban Prabowo dengan Megawati akan membawa PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV. Apa makna keakraban Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Terlebih, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko bilang Prabowo menitipkan pesan khusus ke Megawati. Kita bahas bersama Sekjen Partai Golkar Sarmuji, bergabung juga Sekjen Projo Handoko, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Bang Handoko, juga Pak Sarmuji. Maaf lahir batin, kayaknya udah pada makan gulai dan sate. Yang kurang nasi gorengnya Bu Mega, belum dicobain sama Pak Prabowo nih, belum kita lihat sampai hari ini. Nah, kalau Pak Sarmuji lihatnya, apa makna pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo? Ini pertama kali di publik ya, meskipun sebelumnya sempat ada di Teguh Umar, tapi itu lebih ke private. Gimana Pak Sarmuji, Golkar menyambut ini? Ya, maknanya saya tidak bisa membaca makna yang lain selain
bahwa persatuan Indonesia yang digagas oleh Pak Prabowo itu memang diimplementasikan sekurang-kurangnya dalam bentuk pertemuan-pertemuan dengan para tokoh termasuk dengan Ibu Megawati. Dan itu diawali pada saat hari lahir Pancasila. Memang momentumnya momentum yang pas, karena hampir selalu Ibu Megawati selalu hadir dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni. Jadi kalau kemarin Ibu Megawati nggak hadir, justru aneh. Kenapa kok nggak hadir? Padahal tahun-tahun sebelumnya selalu hadir, karena ini bukan saja menyangkut sesuatu yang penting bagi negara, tetapi bagi Ibu Megawati sendiri ini sesuatu yang punya ikatan historis, bahkan punya ikatan emosional hari lahir Pancasila. Jadi saya tidak heran kalau Ibu Megawati hadir lalu bercanda dengan Pak Prabowo, ya karena momentumnya pas banget. Apa gitu. Golkar lihat Justru ini kalau, ada momen ajakan juga secara tidak langsung pelan-pelan PDIP buat gabung ke koalisi? Kalau ajakan ke koalisi yang tahu hanya Pak Prabowo ya, Pak Presiden, dan itu saya serahkan kepada Pak Presiden apakah Ibu Megawati bersama PDI Perjuangan diajak bergabung atau tidak. Itu wewenang sepenuhnya Presiden. Bagi kami baik-baik saja, bergabung baik, tidak bergabung juga tidak kurang baiknya. Bergabung akan memperkuat koalisi, dukungan pada pemerintah akan semakin kuat. Tidak bergabung kita harapkan ada check and balances yang lebih signifikan, meskipun sekarang kalau komentar-komentarnya Pak Adi Prayitno, nggak gabung juga dukung-dukung aja kok, nggak ada yang berbeda. Tapi itu pasti akan lebih kuat andaikan bergabung dalam kabinet koalisi merah putih. Nggak bergabung juga baik untuk bangsa dan negara. Ya udah kita tanyain ke Mas Adi. Tadi kan sebelumnya di tayangan Mas Adi bilang PDIP ini luarnya merah tapi dalamnya tuh Gerindra. Apa ini terlihat juga dari pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo kemarin di hari lahir Pancasila? Ya, saya kira pertemuan kemarin kan adalah sebagai penegas. Secara personal hubungan Prabowo dengan Megawati sedang baik-baik saja. Tidak seperti yang dipersepsikan publik ada tembok tebal yang tidak bisa mempertemukan antara kedua tokoh ini. Yang publik tahu itu adalah bahwa itu, makanya tidak mengherankan ketika ada pertemuan, acara formal terkait dengan hari lahir Pancasila, ini kan menjadi berita yang menurut saya cukup ramai dan signifikan. Tapi yang menarik belakangan kan ketika dirumorkan soal kemungkinan ajakan PDIP akan diajak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo. Bagi saya tidak ada sesuatu hal yang prinsip untuk mengajak PDIP dalam koalisi Prabowo, karena hampir bisa dipastikan partai-partai koalisi Prabowo itu 100% tegak lurus dan solid, dan nyaris tak ada satupun partai politik pendukung Prabowo itu yang resisten dan menjadi oposisi dari dalam. Agak beda ceritanya kalau koalisi Prabowo saat ini itu rapuh, partai-partainya bermanuver, tidak patuh pada koalisi, baru kemudian dalam konteks stabilitas perlu memasukkan PDIP. Nah yang kedua, kenapa saya merasa PDIP tidak perlu diajak dalam koalisi, bukan hanya untuk menjaga check and balances ya, karena secara praktek politik sebenarnya PDIP sudah mendukung penuh apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo. Bisa kita cek satu persatu, semua kebijakan strategis PDIP juga mendukung secara total. Kenaikan PPN 12% PDIP tegak lurus, 100% mendukung. Kemudian terkait dengan program makan bergizi gratis yang begitu banyak misalnya dapat catatan kritis, PDIP juga mendukung. Revisi Undang-Undang TNI banyak protes, demonstrasi dari mahasiswa, justru PDIP paling depan memberikan dukungan politik. Itu artinya apa? Ya saya kira PDIP tidak perlu diajak dalam koalisi karena secara hakikat mereka sudah siap untuk bekerja sama. Kecuali nanti di kemudian hari Friska, ya partai-partai koalisi yang ada di zamannya Pak Prabowo ini ya kemudian bermanuver, kemudian mereka itu resisten dan kemudian suka merongrong dari jalan, mungkin perlu mempertimbangkan PDIP sebagai partai yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi bagian dalam koalisi. Jadi kalau selama solid di dalam sih ya nggak usah diajak juga PDIP, nggak apa-apa di luar pemerintahan gitu ya Mas Adi? Saya kira begitu, karena soliditas saat ini sudah hampir 85% tegak lurus dengan Prabowo. Dan yang ketiga bagi saya Friska, ada yang disebut dengan the peril of stability, ada bahaya dari sebuah stabilitas. Kalau semua dirangkul dan semua diajak kerjasama, lalu siapa yang mau protes? Gak ada yang penyeimbang ya? Tidak ada penyimbang, dan itu yang kemudian kita khawatirkan dalam demokrasi yang sehat. Oke, jadi kalau bicara soal PDIP nggak perlulah ada di dalam pemerintahan semuanya diajak ya. Tapi kalau dari Projo, kan banyak juga yang bilang bahwa Bu Mega ketemu Pak Prabowo,
ini bisa jadi malah jadi ada jarak atau tidak dengan Pak Jokowi yang beberapa waktu terakhir, terutama sejak Pilpres, terlihat menjaga jarak dengan Bu Mega. Tampaknya belum ada pertemuan akrab antara keduanya. Gimana Projo lihat ini? Dari Projo selalu yang pertama adalah bahwa apapun upaya yang dilakukan untuk namanya politik persatuan ya. Sekarang ini kan sudah waktunya memang semuanya bersatu gitu ya. Semuanya berpikir bagaimana membangun bangsa ini di tengah berbagai tantangan yang kita bisa lihat dengan jelas tidak mudah. Jadi politik persatuan semacam ini memang perlu dikedepankan. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa seharusnya kita senang memiliki presiden Pak Prabowo yang mampu berkomunikasi dengan baik ke semua pihak, termasuk pihak yang tanda kutip oposisi karena tidak ada di dalam koalisi pemerintahan. Ini juga sesuatu yang bagus karena kita sepinginnya semuanya berada dalam koridor yang sama dalam konteks persatuan. Nah, dalam urusan dengan Pak Jokowi gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah karena Pak Jokowi juga tidak ikut-ikutlah dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, sehingga kemunculan di publik misalnya Pak Prabowo ketemu Bu Mega, kemudian jangan lantas logikanya kemudian dianggap itu sebagai upaya atau sebagai bentuk dari karena berkawan dengan Bu Mega kemudian tidak berkawan dengan Pak Jokowi, tidak begitu logikanya, jangan sampai mengarah ke situ. Nah, jadi ini bagus dalam konteks itu tadi membangun komunikasi politik, meskipun saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi, karena check and balances dalam demokrasi itu penting. Demi apa? Demi rakyat. Gitu. Ada balances itu kebutuhan rakyat kita, kebutuhan demokrasi, sehingga memang saya pikir tinggal bagaimana mengelola hubungan ini menjadi hubungan yang baik, semuanya berkontribusi dalam upaya memajukan bangsa. Jadi singkat cerita, kalau Pak Prabowo ketemu Bu Mega bukan berarti Pak Jokowi renggang dengan Pak Prabowo gitu, Mas Andok? Iya, nggak perlu diartikan begitu karena Pak Prabowo memang mampu berkomunikasi dengan semua pihak dan ini bagus dalam konteks membangun persatuan Indonesia begitu. Ya, kalau Golkar lihatnya konteks persatuan Indonesia ini apa yang harus dimaknai secara konkretnya? Masyarakat tuh harus lihat apa sih dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega kalau tidak melulu soal kabinet, tidak melulu soal kursi? Ya, andaikan ada perbedaan politik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, andaikan Ibu Mega memilih tetap di luar kabinet dan Pak Prabowo memimpin koalisi Merah Putih, itu pertemuan dengan Ibu Megawati justru menunjukkan satu kedewasaan politik yang luar biasa. Kenapa? Karena orang yang berbeda saja masih bisa bertemu, bercengkrama, bersendagurau. Itu seperti teladan yang dulu telah diterapkan oleh para pemimpin kita yang dahulu, seperti perbedaan yang mencolok sekali secara politik, secara ideologi antara Pak Karno dengan Pak Nasir, antara Bung Hatta dengan para pemimpin yang lain, tetapi tidak menghalangi mereka untuk tetap bersahabat, bercengkrama, dan tetap saja menjalin hubungan silaturahim yang bagus. Jadi andaikan pun ini Ibu Mega tetap dalam posisinya sekarang bersama PDI, tentu ini berita baik juga. Tetapi andaikan pun sebaliknya, itu juga bukan berita buruk. Nah, kalau Mas Adi lihatnya, mumpung ini kurban ya, saya arahkan ini berarti bukan sekadar politik dagang sapi ya. Jadi kita ketemu misalnya, tapi harus ada kursi kabinet yang dijanjikan. Nggak kayak gitu ya. Pun nanti ada nasi goreng yang tersaji antara Bu Mega dan Pak Prabowo, bukan berarti itu narik-narik ke pemerintahan, Mas Adi. Kalau mau jujur sebenarnya, madhab politik Prabowo itu sebenarnya zero enemy dan ingin mengakumulasi begitu banyak kekuatan-kekuatan politik. Jadi wajar kalau sebenarnya di awal sebelum pembentukan kabinet, Prabowo Subianto itu kan welcome ke semua partai politik termasuk yang kalah Pilpres.
Nah, hanya PDIP yang kemudian terkesan tidak menunjukkan untuk menjadi bagian di dalamnya. Karena bagi Prabowo setelah Pilpres usai semuanya harus dirangkul. Jadi di situ sebenarnya, Friska. Nah, menurut saya terlampau sederhana dan terlampau sepele kalau pertemuan-pertemuan antar presiden dan mantan presiden dan presiden yang saat ini sedang berkuasa itu disimplifikasi hanya dengan urusan menteri, 1 menteri, 2 menteri. Bagi saya terlampau kecil, karena untuk urusan menteri cukup lewat telepon, lewat WA, atau kirim orang kepercayaan kan untuk bertemu satu sama yang lain. Bagi saya secara prinsip ya, apa yang dipertunjukkan pertemuan antara presiden dan mantan presiden semacam ini, kalau saya melihat perkembangannya adalah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik, dan yang paling prinsip adalah untuk menjaga keseimbangan. Karena atau memang, Mas Adi, sorry saya potong, apakah ini jadi jembatan juga antara situasi tensi yang belum turun tampaknya antara Bu Mega dengan Pak Jokowi? Tadi kan kalau misalnya semangat yang merangkul, bisa jadi ke sana nggak Mas Adi? salah satunya bagi saya paling ujung itu adalah untuk menjaga keseimbangan politik. Dulu misalnya, ketika Prabowo Subianto sering menunjukkan pertemuan politiknya dengan Jokowi, itu kan menimbulkan kegaduhan dan resistensi. Seakan-akan ada upaya untuk menganaktirikan mantan-mantan presiden yang lain. Wajar kalau kemudian ketika belakangan Prabowo juga menunjukkan pertemuannya dengan Megawati, baik yang diekspos ataupun yang tidak diekspos, itu kan menunjukkan bahwa sejarah gestur politik kekuasaan hari ini itu bukan hanya dekat dengan Solo, tapi dekat juga dengan Teguh Umar, dekat juga dengan kubu Cikeas. Hal-hal yang semacam ini yang sepertinya di era pemerintahan Prabowo yang sudah memasuki 7 bulan, itu stabilitas dan keseimbangannya ingin dijaga. Sehingga kesan bahwa istana hanya dekat dengan Solo, secara perlahan itu ingin dieliminir. Meski secara prinsip harus kita akui ketika Prabowo dan Megawati ini dekat, bukan berarti dengan Solo renggang. Tidak sederhana itu juga. Tapi memang publik kita itu senang. Kalau Prabowo, Mega bertemu berarti Solo ini dikucilkan. Begitupun sebaliknya, kalau Prabowo dengan Jokowi sering bertemu berarti Teguh Umar, Cikeas ini dikucilkan. Pokoknya urusan ribut-meribut, publik kita ini suka, Friska. Tapi bagi saya, Prabowo itu paham betul bagaimana menjaga keseimbangan dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Atau yang ditunggu kalau dari Mas Handoko, antara Istana, Solo, sama Teguh Umar bertemu? Ya kalau bisa, ya itu tadi kan konteksnya kan ini bagaimana bangsa ini bersatu. Ya kalau bisa ya semualah mantan presiden, ada Pak SBY semuanya, semuanya kan dirangkul begitu loh. Jadi saya pikir, maka saya setuju tadi konteksnya jangan ngelihat kalau misalnya saya berkawan dengan Pak Sarmuji, kalau saya dekat kemudian dianggap Mas Adi Prayitno tersisih, kan nggak begitu, ataupun sebaliknya. Itu yang ingin saya sampaikan dari awal. Dan saya yakin Pak Jokowi juga orang yang, bukan hanya Pak Jokowi, mereka semua ini mantan-mantan presiden kita ini kan sudah teruji betul kenegarawanannya. Mana yang ini urusannya konteksnya membangun bangsa ke depan, mana ini urusan kontes elektoral, itu pasti mereka juga sangat jago dalam menyikapinya gitu loh. Ya, jadi diharapkan urusan kebangsaan di atas soal politik praktis dan elektoral ya. Terima kasih Pak Sarmuji, terima kasih Mas Handoko, terima kasih Mas Adi Prayitno. Sampai ketemu lagi, maaf lahir batin, selamat malam. Ya, makasih Friska. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Greenpeace Indonesia mengkritik dampak